Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 23 ingin berterima kasih kepada Bu Ria Anggraini selaku dosen pembimbing akuntansi manajemen 2 yang sudah memberikan kami kesempatan untuk dapat mempresentasikan hasil PBL kami terkait UMKM Jikavi. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Fresinoza Anggraini Putri dengan NIM 4111901103 dan ada rekan-rekan saya Salsabila Arisandi dengan NIM 4111901091 dan ada Tengku Raffi Anugrah Atarik dengan NIM 4111901094 dan yang terakhir Dewi Atika Sari dengan NIM 4111901101. Pada presentasi kali ini, kami akan membahas terkait profil usaha yang akan dijelaskan oleh Salsabila Arisandi, dan yang kedua ada cost volume profit yang akan dijelaskan oleh Tengku Raffi Anugrah. Yang ketiga ada pricing and profitability yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Yang keempat ada activity research usage model dan tactical decision making yang akan dijelaskan oleh Dewi Atika Sari. Dan yang terakhir ada inventory management yang akan dijelaskan oleh Salsabila Arisandi. Profil perusahaan. Stephen Gerrard merupakan owner Jikavi lulusan William English Institute Sydney yang berada di Australia dengan jurusan pariwisata. Setelah menyelesaikan studinya di Australia, Bang Stephen kembali ke Batam dan menginginkan untuk membuka suatu usaha. Jikavi merupakan kafe dengan konsep modern chill style yang menyajikan berbagai makanan dan minuman seperti kopi, blended drinks, mocktails, dan juga bir. Adapun visi misi dari Jikavi ini adalah visi menjadikan Jikavi sebagai tempat gathering komunitas, memfasilitasi komunitas dalam menjalankan event. Dan adapun beberapa misinya yaitu menjadikan fasilitator bagi komunitas yang ingin mengadakan event dan gathering, mengadakan kolaborasi dengan berbagai komunitas, dan menjadikan wadah untuk mengumpulkan komunitas-komunitas serta melayani customer sebagai layaknya teman. Adapun dua menu yang kami pilih di Jikavi ini adalah rice box dan frappuccino. Oke, selanjutnya itu adalah cost volume profit. Yang pertama kita harus mencari dulu direct material dari masing-masing produk. Yang pertama itu ada rice box dengan total costnya itu adalah Rp6.132 dan harga jualnya itu adalah Rp16.000. Lalu yang kedua itu ada frappuccino dengan total costnya itu adalah Rp11.650 dengan harga jualnya Rp25.000. Nah, lalu ada fixed cost. Nah, di sini kami mendapatkan fixed cost-nya itu adalah sebesar Rp9.455.000. Udah termasuk gaji satu orang karyawan, biaya air, listrik, iklan, dan lain-lainnya. Lalu ada penjualan. Nah, untuk per hari itu rice box ada 30 porsi terjual dan frappuccino ada 13 porsi terjual. Untuk per bulannya itu adalah 900 untuk rice box dan 390 untuk frappuccino. Jadi total penjualan per bulannya itu adalah 1290 porsi dengan persentase 70% untuk rice box dan 30% untuk frappuccino. Lalu kita mencari break even point. Nah, di sini yang pertama harus kita cari adalah sales price per unit dengan rumus persentase dikalikan dengan harga jual. Jadi rice box mendapatkan price per unitnya itu adalah 11.200, untuk frappuccino ada 7.500. Jadi totalnya adalah 18.700. Lalu ada variable cost per unit dengan rumus persentase dikalikan dengan total cost-nya. Untuk rice box itu mendapat 4.292, untuk frappuccino mendapat 3.495. Jadi totalnya itu adalah 7.787. Dan untuk margin kontribusi per unitnya itu didapat dari sales price per unit dikurang dengan variable cost per unit, sehingga dapat total margin kontribusi per unitnya itu adalah 10.913. Lalu ada total fixed cost-nya yaitu adalah 9.455.000. Lalu kita mencari break even point itu dengan rumus fixed cost dibagikan dengan kontribusi margin, yaitu fixed cost-nya adalah 9.455 dan kontribusi marginnya adalah 10.913. Jadi mendapatkan break even point sebanyak 866. Dan untuk mencari break even point per unitnya untuk rice box itu 70% dikalikan dengan 866 mendapatkan 607 unit untuk rice box, dan frappuccino itu 30% dikalikan dengan 866 yaitu mendapat 260 unit frappuccino terjual per bulan.
Lalu ini ada pembuktiannya, sales price per unitnya untuk Ricebox itu ada 9.704.12 rupiah, untuk Frappuccino itu ada 6.498.222, sehingga total penjualannya atau break even salesnya itu ada 16.202.234 rupiah. Lalu bisa dilihat untuk net income-nya di sini udah 0. Berarti sudah mencapai break even point. Lalu kita mencarikan net income perusahaannya per bulan, yaitu pertama sales price per unit untuk Ricebox itu 70%, jadi mendapatkan 14.448.000. Untuk Frappuccino mendapatkan 9.675.000, sehingga totalnya menjadi 24.123.000 per bulan. Lalu untuk variable cost per unitnya totalnya itu adalah 10.045.746. Lalu ada margin kontribusi per unit itu ada 14.077.254. Lalu ada total fixed cost-nya itu adalah 9.455.000, dan net income yang didapatkan per bulannya adalah 4.622.254 rupiah. Lalu berikut ini adalah grafik dari cost volume profit. Nah, di sini kami menggunakan 3 titik, yaitu titik 0, titik penjualan 866, dan titik penjualan 1732. Nah, bisa dilihat di sini garis oranye itu menggambarkan total cost dan garis emas itu menggambarkan total revenue. Dan per titik pertemuan antara dua garis ini disebutlah BEP tadi, yaitu di titik 866 dengan penjualan 16.194.200. Lalu margin safety. Nah, margin safety itu didapat dari sales dikurangi dengan break even sales. Nah, sales kita tadi kan dapat 24.123.000 rupiah, sehingga dikurangi dengan 16.202.234 mendapatkan hasil 7.920.766. Dan mencari persentase margin safety-nya itu dengan rumus margin safety dibagi dengan sales dikalikan dengan 100%. Margin safety-nya itu tadi 7.920.766 dibagi dengan sales-nya yaitu 24.123.000 dikalikan dengan 100% jadi mendapatkan 33%. Lalu ada degree of leverage, itu rumusnya adalah total contribution margin dibagi dengan net income. Total contribution marginnya tadi kita dapat 14.077.254 dibagikan dengan net income itu kita dapat tadi 4.622.254, sehingga degree of leverage-nya mendapat itu 3. Selanjutnya, saya akan membahas terkait pricing dan profitability. Untuk pricing, kita mencari total revenue dari kedua produk tersebut terlebih dahulu, di mana revenue Frappuccino sebesar 9.750.000 dan revenue Ricebox sebesar 14.400.000. Maka total revenue dari kedua produk tersebut ialah sebesar 24.150.000. Lalu ada cost of goods sold, di mana direct material sebesar 10.062.300, direct labor sebesar 3.600.000, overhead sebesar 5.600.000. Maka total cost of goods sold yang dimiliki sebesar 19.262.300 dan menghasilkan gross profit sebesar 4.887.700. Lalu gross profit yang didapatkan dikurangi dengan selling administrative expense dan fixed marketing expense sebesar 150.000 dan 105.000, maka menghasilkan operating income sebesar 4.632.700. Lalu untuk mencari markup-nya, kami menggunakan markup on COGS. Jadi rumus yang digunakan ialah selling dan administrative expense ditambah fixed marketing expense ditambah operating income lalu dibagi dengan COGS, di mana 150.000 ditambah 105.000 ditambah 4.632.700 dibagi 19.262.300, maka markup yang kami dapatkan sebesar 25%. Selanjutnya ada measure profitability. Di sini kami menggunakan perbandingan dua metode perhitungan, yaitu yang pertama absorption costing dan yang kedua variable costing. Untuk yang absorption costing, di sini nilai sales sebesar 24.150.000, di mana sales didapat dari harga jual dikali total produk yang terjual.
Lalu dikurangi dengan cost of goods sold, di mana COGS didapat dari harga produksi dikali total produk yang terjual selama sebulan, yaitu sebesar 19.262.300, dan menghasilkan gross profit sebesar 4.887.700. Lalu dikurangi dengan beban-beban yang dimiliki. Yang pertama ada beban variable marketing expense sebesar 150.000 dan fixed marketing and administrative expense sebesar 105.000. Maka operating income yang didapatkan yaitu sebesar 4.632.700. Lalu yang kedua ada variable costing, di mana sales senilai 24.150.000 dikurangi dengan variable marketing expense sebesar 150.000, maka menghasilkan contribution margin sebesar 24 juta. Lalu dikurangi dengan fixed expense sebesar 105.000, maka menghasilkan operating income sebesar 23.895.000. Maka kesimpulan dari kedua perhitungan ini ialah perhitungan dengan menggunakan absorption costing income lebih kecil dibandingkan variable costing income, yaitu yang biasa kita sebut production lebih kecil daripada sales. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai Activity Resource Usage Model dan Tactical Decision Making. Penjelasan metode pembuatan. Di sini terdapat 6 langkah metode pembuatan Tactical Decision Making. Langkah pertama, menetapkan masalah. Semua anggota tim manajemen G-Coffee menyadari bahwa adanya penurunan dalam jumlah customer serta menurunnya profit di masa pandemi. Langkah kedua, mengidentifikasi alternatif. Daftar pertimbangan berbagai solusi layak. Yang pertama, melakukan advertisement sebesar 200.000 dengan meningkatkan penjualan per bulan sebesar 7%. Yang kedua, menurunkan advertisement menjadi 150.000 dengan meningkatkan penjualan per bulan sebesar 5%. Dan yang ketiga, tidak melakukan advertisement tetapi meningkatkan penjualan sebesar 5%. Kemudian langkah ketiga, mengidentifikasi biaya dan manfaat yang berkaitan dengan setiap alternatif yang layak. Di sini kami memilih alternatif 1 dan 2 sebagai alternatif yang relevan. Alternatif pertama yaitu biaya advertisement 200.000 dengan meningkatkan penjualan per bulan sebesar 7% dengan perhitungan biaya penjualan per bulan G-Coffee sebesar 24.123.000 dikali dengan kenaikan penjualan alternatif 1 yaitu sebesar 7%, lalu dikurang dengan biaya advertisement sebesar 200.000. Yang kedua, biaya advertisement 150.000 dengan meningkatkan penjualan per bulan sebesar 5%. Perhitungannya, biaya penjualan per bulan G-Coffee sebesar 24.123.000 dikali kenaikan penjualan alternatif 2 sebesar 5% dikurang dengan biaya advertisement sebesar 150.000. Langkah keempat, menghitung total biaya dan manfaat yang relevan untuk setiap alternatif yang layak. Dari kedua alternatif yang telah diidentifikasi tadi, di sini alternatif 1 memperoleh total penjualan per bulan sebesar Rp1.488.610 jika melakukan advertisement di media sosial sebesar Rp200.000 dengan peningkatan penjualan 7%. Dan alternatif kedua memperoleh total penjualan per bulan sebesar Rp1.056.150 jika melakukan advertisement di media sosial sebesar Rp150.000 dengan peningkatan penjualan 5%. Dapat disimpulkan bahwa selisih dari total kedua alternatif tersebut yaitu sebesar Rp432.460, yang berarti alternatif 1 memiliki keunggulan dalam meningkatkan penjualan daripada alternatif 2. Langkah kelima, menilai faktor-faktor kualitatif. Yang pertama, mutu advertisement yang diberikan oleh jasa iklan. Yang kedua, keandalan pemasaran oleh jasa iklan. Yang ketiga, perkiraan kestabilan harga selama beberapa tahun berikutnya. Dan yang terakhir, citra masyarakat. Langkah keenam, membuat keputusan.
Setelah semua biaya dan manfaat yang relevan untuk setiap alternatif selesai dinilai dan faktor-faktor kualitatif dipertimbangkan, keputusan yang dibuat yaitu menggunakan alternatif 1 karena dari perbandingan kedua alternatif yang relevan tersebut, alternatif 1 memiliki keuntungan yang lebih daripada alternatif 2. Manajemen inventory adalah proses kompleks terutama pada perusahaan yang besar, tetapi pada dasarnya tetap sama tergantung jenis dan ukuran perusahaan. Pada saat ini, banyak perusahaan besar fokus pada pengembangan dan pengelolaan gudang yang tersistem. Kemudian bisa diintegrasikan dengan sistem lainnya bagi operasional perusahaan. Jadi, manajemen inventory adalah kombinasi teknologi ataupun prosedur yang mengawasi pemantauan dan pemeliharaan barang yang disimpan di suatu perusahaan. Nah, di sini kami memakai metode EOQ, yaitu Economic Order Quantity, yaitu metode manajemen persediaan yang menentukan jumlah pemesan atau pembelian yang harus dilakukan dan berapa banyak jumlah yang harus dipesan agar biaya total penjumlahan antara biaya pemesanan dan biaya penyimpanan menjadi minimum. Adapun untuk rumus EOQ ini adalah akar dari 2 kali R kali S per P kali I. R adalah jumlah dalam unit yang dibutuhkan selama 1 tahun, lalu ada S yaitu biaya pesanan setiap kali pesan, P biaya harga pembelian per unit yang dibayar, dan I adalah biaya penyimpanan dan pemeliharaan di gudang. Adapun yang seperti sebelumnya, 2 menu yang kami pilih di Gcafe ini adalah Rice Box dan Frappuccino. Baik, di sini kami kan memilih 2 menu yaitu Rice Box dan Frappuccino. Nah, menu pertama itu Rice Box. Di sini juga sudah tertera bahan bakunya, harga, kuantiti, satuan, total per bulan, kuantiti per triwulan, serta kuantiti per tahun. Nah, saya akan membacakan mungkin 3 contoh dari Rice Box, karena sebenarnya keseluruhan perhitungannya sama, begitu juga nanti di Frappuccino. Nah, bahan baku yang saya contohkan yang pertama adalah flavored flour. Harganya di sini 16.900, kuantitinya 0,07, satuannya kilogram. Untuk total per bulannya itu 507.000. Itu didapatkan dari harga 16.900 dikali dengan 30. Dapatlah hasil 507.000. Lalu kuantiti per triwulan itu kuantiti dikali dengan 93, yaitu 0,07 dikali dengan 93 mendapatkan hasil 6,51. Selanjutnya kuantiti per tahun itu kuantiti dikali kuantiti per tahun dikali dengan 365, yaitu 25,55. Lalu yang selanjutnya ada marinade sauce. Untuk harga dari marinade sauce adalah 37.506, kuantitinya 0,0005, satuannya kilogram. Total per bulannya adalah 1.125.180, kuantiti per triwulannya 0,465 yang didapatkan dari kuantiti dikali 93. Terus ada kuantiti per tahun yaitu 1.825. Selanjutnya ada chicken breast. Harganya adalah 38.000 untuk kuantiti 0,045, satuannya kilogram, dengan total per bulan 1.140.000. Kuantiti per triwulan adalah 4.185 dan kuantiti per tahunnya adalah 16.425. Lalu kita beralih ke menu selanjutnya. Di menu selanjutnya itu yaitu ada Frappuccino dengan bahan baku yang sudah tertera juga. Yang pertama itu ada ice, harganya 1.000, kuantitinya 0,25, satuannya kilogram. Total per bulan 30.000, kuantiti per triwulan 23,25 dan kuantiti per tahun 91,25. Lalu yang selanjutnya itu di FG Sauce Salt Caramel. Itu harganya Rp121.175. Untuk kuantitinya adalah 0,04, satuannya liter. Total per bulannya 3.635.250, kuantiti per triwulannya 3,72, serta kuantiti per tahun 14,6.
Selanjutnya di FG Frapeas itu ada harga dengan 172.660, kuantitinya 0,01, satuannya kilogram. Total per bulannya adalah 5.179.800. Dengan kuantiti per triwulannya adalah 0,93, kuantiti per tahunnya adalah 3,65. Setelah mengetahui total per bulan, kuantiti per triwulan, kuantiti per tahun dari dua menu tersebut, kita ke perhitungan selanjutnya. Menu pertama yaitu rice box dengan bahan baku pertama yaitu flavored flour. Di sini jumlah per triwulannya diketahui adalah 6,51 sesuai perhitungan sebelumnya tadi. Jumlah permintaan setahunnya 25,55. Untuk biaya pemesanan estimasinya adalah 7.000. Biaya penyimpanan adalah jumlah penyimpanan per nilai total persediaan. Di sini jumlah penyimpanan itu didapatkan dari kuantiti dikali harga. Nah, didapatkanlah hasil 1.183. Untuk nilai total persediaan itu didapatkan dari kuantiti per tahun dikali harga dengan total 431.795. Untuk biaya pembelian per unitnya adalah 2.596. Untuk biaya pembelian per unit ini didapatkan dari harga dibagi dengan kuantiti per triwulan. Lalu selanjutnya ada marinade sauce. Itu sama dengan flavored flour tadi. Jumlah per triwulannya adalah 0,465. Jumlah permintaan setahunnya 1.825. Biaya pemesanannya adalah 7.000. Biaya penyimpanan, jumlah penyimpanan dibagi nilai total persediaan yaitu 187.000,53 per 68.448 dengan biaya pembelian per unitnya adalah 80.658 rupiah. Nah, mungkin hanya dua bahan baku saja yang akan saya contohkan. Selanjutnya kita ke bahan baku frappuccino. Untuk bahan baku frappuccino yang pertama itu ada ice. Di sini jumlah per triwulannya adalah 23,25. Jumlah permintaan setahunnya adalah 91,25. Biaya pemesanannya adalah 12.000. Biaya penyimpanannya sama dengan jumlah penyimpanan per nilai total persediaan. Jadi untuk jumlah penyimpanannya ada 250 dengan nilai total persediaannya 1.250. Lalu biaya pembelian per unitnya adalah Rp43. Lalu ke bahan baku selanjutnya yaitu DFG Sauce Salt Caramel. Nah, di sini jumlah per triwulannya adalah 3,72. Jumlah permintaan setahunnya adalah 14,6. Biaya pemesanannya adalah 12.000. Untuk biaya penyimpanan adalah jumlah penyimpanan per nilai total persediaannya itu 4.847 per 1.769.155 dengan biaya pembelian per unitnya adalah 32.574. Sekian presentasi dari kami. Jika ada kekeliruan dan kesalahan kami mohon maaf. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.